Sidang dugaan pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilaksanakan hari ini. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 pegawai Cafe Olivier sebagai saksi. Pemanggilan saksi ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang dihentikan sementara karena masalah waktu. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Cindy Cornelia, resepsionis Cafe Olivier. Dalam kesaksian awal di depan majelis hakim yang dipimpin oleh Kisworo ini, Cindy menjelaskan kronologi kejadian. Ia mengatakan Jessica adalah orang yang melakukan reservasi di Cafe Olivier. Rencananya tim jaksa akan menghadirkan alat bukti berupa lanjutan rekaman kamera CCTV di Cafe Olivier. Dan kita langsung menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengikuti lanjutan sidang Jessica Kumala Wongso. Sudah ada koresponden Yudi Yudawan. Yuda, apakah ketiga pegawai dari Cafe Olivier sudah memberikan keterangan sebagai saksi hingga sore ini? Indra, memang pada saat hari ini ada 3 dari pegawai Cafe Olivier yang dipanggil sebagai saksi. Pertama adalah Cindy Cornelia selaku reception dari Cafe Olivier. Kemudian tadi barusan ada Marlon yang menjalani pemeriksaan ataupun mendapatkan kesaksian sejak pukul 12 hingga tadi jeda sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan memang kesaksian keduanya sedikit banyak kita bisa mengetahui seberapa besar peranan Jessica ataupun bagaimana sebenarnya kronologis. Kalau kita bicara mengenai kesaksian Cindy selaku reception, dia mengatakan memang Jessica datang dan mengorder serta melakukan reservasi terhadap meja nomor 54 di kawasan bebas rokok ataupun non-smoking area. Tetapi juga tidak dipastikan kenapa Jessica memilih meja tertentu. Karena pengakuan dari Cindy maupun informasi yang beredar selama ini mengatakan secara tidak langsung Jessica memilih meja tertentu. Tetapi berdasarkan pengakuan dari Cindy selaku reception, kondisi di zona tempat tidak merokok tersebut atau daerah non-smoking area tersebut memang hanya ada 3 meja available dengan kondisi seperti yang di-request oleh Jessica, yaitu sofa untuk kapasitas 4 orang dan meja 53 hingga 55, yang available hanya meja 54. Jadi memang tidak secara langsung Jessica dengan sengaja memilih meja nomor 54. Kemudian memang ada pengakuan Jessica sebelumnya keluar dulu untuk melakukan shopping ataupun berbelanja, baru kembali lagi ke Cafe Olivier. Di sana juga tergambar dari kamera CCTV yang menangkap beberapa scene sejak Jessica datang ke reception, bertemu Cindy, kemudian Jessica memesan reservasi kursi dan meja, kemudian Jessica keluar. Pengakuan kedua, Indra, berasal dari Marlon. Dia salah seorang server ataupun pelayan dari Cafe Olivier. Yang menarik dan perlu dicermati juga dari Marlon adalah pertama, Indra, Marlon mengatakan bahwasanya memang Jessica menutup bill atau closing bill sebelum proses delivery ataupun pengiriman pesanan ke meja. Dan itu merupakan salah satu hal yang janggal, sehingga banyak dari pihak keluarga Jessica yang hadir sebagai penonton di persidangan hari ini melakukan tepuk tangan dan menyoraki ketika statement Marlon tersebut. Kemudian yang kedua, Marlon hanya menyajikan 2 minuman koktail, Indra, bukan menyajikan ice Thailand ataupun ice Vietnam coffee maksud saya. Karena memang ice Vietnam Coffee itu disajikan oleh rekan Marlon yang lain, yaitu salah satu server lain yang belum memberikan keterangan hingga sore tadi. Dari pihak Marlon mengatakan bahwasanya dia melihat coffee ice itu memang ada di meja, dan yang menjadi kejanggalan adalah mengapa dari pipet ataupun sedotan itu sudah ada di dalam gelas dari ice Vietnam Coffee itu. Tetapi memang tidak terlihat bahwasanya ada indikasi sebelumnya Jessica sudah melakukan mengaduk ataupun sudah menuangkan sesuatu ke dalam sana. Yang hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan, dari mana kira-kira di jam berapa, apakah memang ada jeda waktu sebelum Marlon menyerahkan koktail kepada Jessica, memang ada di mana server lain menyerahkan minuman kopi Vietnam tersebut, Indra. Baik, jadi tadi juga dilakukan pemutaran CCTV saat keterangan 3 saksi ini. Iya, betul sekali. Memang dilakukan pemutaran. Tadi hingga saksi kedua Marlon dilakukan pemutaran. Kalau untuk Jessica sendiri yang pertama dengan Cindy, memang posisi dari meja nomor 54 itu tidak membelakangi kamera CCTV, Indra. Tapi memang jaraknya lebih jauh
dan tertutup oleh beberapa tanaman hias gantung yang memang secara tidak langsung menutupi gerakan Jessica. Tapi tampak tetap terlihat siluet ataupun tubuh Jessica ketika duduk, kemudian Jessica meletakkan paper bag di atas meja. Pernyataan Cindy mengatakan seharusnya paper bag bisa diletakkan di kursi mengingat masih banyak ruang tersisa. Tapi Jessica memutuskan untuk menaruh paper bag tersebut di atas meja. Sementara untuk rekaman CCTV Marlon, di situ terlihat bagaimana Jessica bertemu Marlon, kemudian Jessica bahkan meminta difoto di depan meja bar, kemudian bagaimana Jessica menutup Bill dan diarahkan ke kawasan kasir, kemudian Jessica masuk ke zona tempat non-smoking area, Indra. Tapi dari kamera tersebut yang saya lihat maupun pengunjung lihat, tidak terlihat sama sekali ada indikasi Jessica misalkan melakukan penuangan karena memang jarak yang cukup jauh dengan kamera CCTV terdekat dari meja nomor 54. Selain itu memang ada paper bag ataupun ada beberapa hal di atas meja yang tidak terlihat begitu sempurna, Indra. Baik, kita tunggu terus perkembangan dari persidangan kasus ini. Terima kasih Yudi Yudawan melaporkan langsung.